Oke, balik lagi kita di Triboy Channel. Cerita ojol. Ojol punya cerita. Bang, sebelumnya kita nih mohon maaf lahir batin dulu, minal aidin wal faizin gitu ya. Mohon maaf lahir batin, masih suasana lebaran. Masih suasana lebaran gitu. Gimana Bang suasana lebaran tahun ini gitu terutama? Tahun ini karena Covid, keluarga pada sedikit lah yang datang. THR berkurang lah ya. Anak-anak itu, jatah anak-anak itu. Kita nggak lagi ya. Iya. Kita bersyukur nggak sih sebenarnya anak-anak jarang datang ke rumah jadinya? Kalau bersyukur sih karena kan kantong kita kan nggak keluar gitu loh. Iya. Betul. Oke, kita Nana. Kali ini bintang tamu kita adalah seorang apa ya? Aku mau bilang apa sih Bang gitu. Aku rasa berpengaruh ya gitu. Dan ada di setiap gerakan-gerakan besar nih gitu loh. Oke Bang, silakan langsung perkenalkan diri Abang Bang. Kamera 2 langsung Bang. Oke, nama saya aslinya Randika Martin Damanik. Kebetulan nama ojolnya dipanggil banyak kawan-kawan memanggil Capung. Ini aku herankan. Randika Martin itu keren loh gitu kan. Kenapa tiba-tiba dipanggil Capung? Coba ceritain dikit lah gitu. Kalau dulu itu filosofinya nengok capung aja. Dan kebetulan saya dulu sebagai anak pang. Pangpung. Oh, berarti pung itu dari pang gitu. Ya. Dulu kan kawan-kawan kita kan anak pang semua kebanyakan. Jadi nama itu lebih enak gitu didengar orang gitu. Lebih terkenal, cepat terkenal. Lebih akrab gitu ya. Nah, lebih akrab bisa bilang. Karena katanya ada yang bilang nih, semakin akrab persahabatan, nama asli makin gak berguna. Ya betul gak sih? Enggak juga lah, di KTP itu perlu tuh. Iya kan di persahabatan, perkumpulan gitu. Nama asli gak ada guna itu katanya. Jadi Capung itu sendiri dari kawan-kawan berarti mulainya ya? Kalau bermain di pang seperti apa nih Bang? Pang itu ya seperti jalanan, kehidupan pang itu kita udah pernah jalani. Makanya kita berani mendirikan kita pang. Gitu ya. Oh, maksud aku gini loh. Tujuan pang itu sendiri apa sih gitu? Bebas. Kebebasan. Itu yang rambutnya moha, terserah gitu ya, pakai rantai banyak gitu ya. Cuman kan dulu, kalau dulu kan pangnya kan rapi, nggak kayak sekarang gini. Kumal-kumal. Jadi acak-acakan ya kan gitu. Berarti sempat juga lah ya ngejalani hidup di jalan gitu. Oh pernah lah, kadang tidur di halte bus gitu. Kadang dunia pang itu yang mabuk-mabukan atau apa itulah. Iya maksud aku tujuan ngepang sendiri tuh gimana gitu. Itu dulu poinnya Bang, Tujuan ngepang. Iya maksudnya kan kalian tuh ada rumah sebenarnya. Aku dulu di sekolah musik gitu kan. Dan di samping di samping universitas Nomensen itu banyak anak pang gitu. Dan aku tahu itu orangnya orang-orang situ gitu loh. Nah gitu. Jadi ini ngemusik enggak gitu. Jadi pang ini apa coba gitu kan. Dan ada aliran musik pang. Nah itu sebenarnya yang pertanyakan gitu. Kalau aku sendiri ini menyikapinya kebebasan di situ. Karena kita kan udah keluar dari rumah nggak ada yang ngatur ya. Itulah bebas lah. Broken home terjadi nggak gitu? Gara-gara itu terjadilah pang itu maksud aku tadi. Kalau broken enggak. Kadang kita pingin mandiri sendiri. Terlalu dikekang kali sama orang tua, aku harus begini-begini ya cabut dari rumah. Sporing. Pernah juga sih zaman sekolah. Berarti maksudnya aku memang nggak ada tujuannya. Maksudnya cuma cari bebasnya. Ikut-ikutan aja dulu itu. Awalnya. Karena beda memang pang kita dengan pang luar tuh beda gitu. Dan yang aku lihat tuh pang luar itu orang-orang kaya gitu loh. Nah benar Bang gitu. Bahkan orang tuh punya mobil gitu kan. Ya dipakai sendiri gitu. Dan di Indonesia lah, padahal di Medan yang aku lihat ya. Itu lain gitu, kumal gitu loh jadinya gitu. Mungkin karena udah jauh dari orang tua, nggak tahu cari makan, jadi gembel lah. Jadi gembel ya. Jadi merusak citra sebenarnya pang sebenarnya. Apa sih coba lah jelasin gitu. Bisa juga sih, karena pun saya dulu merasakan hal yang sama. Gitu. Waktu kita lontang-lantung tanpa arah, ya itulah jumpa kawan ya. Kita nggak ada tempat tinggal, mau mandi di mana, mau apa ya, tahan-tahanan lah. Akhirnya gitu ya. Tapi sih nggak gitu lama, tapi memang karakter pangnya saya suka dari dulu. Karena bebas tadi. Oke, begitu kembali ke rumah, gitu kan? Kembali ke rumah, apa tanggapan kawan-kawan yang lama gitu, yang di pang ini sendiri? Kalau saya di pang ini
Di Pang ini kan waktu saya merantau. Oh, berarti bukan di sini. Waktu di sini dulu saya waktu sekolah-sekolahnya suka sih dengan Pang. Tapi ketika di perantauan kita nggak ada yang ngatur, bebas dengan apa yang kita suka ya gaya kita suka-suka, ngapain jaim lagi kan gitu. Orang nggak ada yang melihat kita, keluarga pun nggak ada di sana. Ya, suka-suka aku lah di gila. Style-style gila lah di sana. Itu sebelum masuk ke dunia perojolan? Sebelum masuk dunia ojol ya? Belum. Itu lama sekali. Oke lah, sekarang kita masuk ke dunia medan ojolnya gitu. Awal tahun Abang angkatan berapa nih? Awal 2017. Awal 2017. Saya menggeluti ojol lah. 2017 MDN atau udah email biasa itu? Masih email, udah email biasa ya? Kalau Grab itu mungkin MDN lah. Oh, kurang tahu juga lah. Pokoknya awal 2017 saya masuk. Berarti di GRB duluan, baru di GJK? GRB duluan ya. Itu bermain di, maksudnya kan awal tuh belum ada sih kumpulan-kumpulan gitu ya, main suka-suka terus lagian masih merintis gitu kan, apalagi kita yang baru-baru gitu. Mungkin ya ikut-ikutan tapi kan nggak ada perkumpulan gitu. Abang udah pernah main di sebuah komunitas nggak pada saat itu sampai sekarang gitu? Saya masuk di ojol nggak lama, sebulan itu saya buat kumpulan. Abang yang buat? Karena udah terbiasa ngumpul-ngumpul, makan nggak makan ngumpul di sana, sini pun saya buat juga peraturan begitu. Main-main di Pang tadi bawa lagi. Ke bawah. Iya. Jadi kita kan kebiasaan komunitas berkumpul-kumpul. Betul. Apa nama itu Bang kemarin Bang? Kalau pertama itu saya bikin GTM. GTM apa? Itu kawan-kawan setuju karena gara-gara GRB Tamrin Medan. Grab Tamrin Medan. Oke. Berarti anggota-anggota yang mangkal di situ. Ojol semua dari GRB semua lah ya. Iya. Yang mangkal di situ di daerah Tamrin. Tamrin ya. Itu dulunya tuh di mana dulu tuh? Kalau dulunya kan pertama masuk ojol ini kan nggak tahu arah ya kan. Mobile kemana-mana. Sekarang kan udah tahu tongkrongan. Ini dekatnya dari lokasi rumah kan gitu. Lokasi rumah terus restoran. Lagipun orderannya banyak. Betul. Jadi coba tongkrong di Tamrin, ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan. Ayo buat komunitas, buat gitu. Buat tadi GTM tadi. Berapa tahun lamanya sampai sekarang? Kalau GTM itu nggak lama lah, nggak hampir setahun. Cuman kan karena saya 2 akun kemarin, saya langsung daftar Gojek. Jadi kan di situ kan GTM Grab Tamrin Medan. Satu spesifik gitu ya, cuma satu ya. Satu aplikasi. Kebetulan saat itu saya kan ada 2. Jadi Bang diminum dulu Bang, kopi Tribo ini Bang. Oh siap. Berarti ketika main 2, saya ubah. gitu. Rubah atau buat lagi? Saya buat baru lagi karena dari awal pun memang ada perpecahan di situ. Masa seorang ketua itu kan nggak mau diatur juga lah. Bagi saya kan Abang ketuanya dulu. Pada saat itu saya kan ketuanya. Cuman karena terlalu banyak diatur ya saya mundur. Aku ketua aku diatur gitu. Seharusnya kita kan kata mufakat dulu kan sama-sama. Karena merasa dia lebih tua, inilah jalan dia yang ngatur semua. Buat baru dengan nama PDO 2 Line. PDO 2 Line apa tuh? Persatuan Rapper Ojol 2 Line. 2 Line. 2 aplikasi tadi. PDO 2 Line. 2 garis lah. 2 garis ya. Hitam putih gitu dia ya. Kalau di P2 Line, Pedo ya, aku Pedo 2 Line gitu. Itu sampai sekarang. Sekarang sudah ganti ketua lah. Kepengurusan. Sekarang saya jadi pembina. Asik. Pembina ini kenapa nih? Kenapa jadi ketua? Apa sih untung pembina gitu? Kan nggak ada apa-apanya kalau pembina. Lelah jadi ketua. Asik. Oh, ini P2 Line yang Ardian ya? Ardian sekarang ya? Iya. Ardian yang petinju itu ya? Pas. Oh, berarti udah dipegang dia nih sekarang? Iya lah sekarang. Oh, baru ingat lagi. Ingat kan? Ingat. Gitu loh. Sampai sekarang. Tujuan abang ngojol tuh apa sih bang kemarin itu? Apa sih kerjaan sebelumnya itu? Kok tiba-tiba ngojol? Atau dari Pang tadi langsung masuk ke dunia ojol? Kita balik dari perantauan nganggur, nggak tahu kerja apa. Padahal kampung sendiri. Kan nggak tahu kita. Kampung sendiri kita nggak bisa buat apa-apa gitu loh.
Terakhir ada peluang anak pada saat itu bini lagi mengandung, kita nggak ada kerja. Jadi ada sih yang kawan-kawan yang nyarankan coba ojol aja Bang. Daftarlah tadi ke aplikasi-aplikasi. Daftarlah ke aplikasinya. Berarti karena memang nggak ada pekerjaan pada saat itu. Karena membutuhkan pekerjaan. Membantu nggak kira-kira pada saat itu nih, pada saat itu? Sekedar makan cukup lah. Ada karena kan dulu kan dibilang kan ada lebih lah kita bilang. Kalau dulu pendapatan ojol ini besar kita bilang. Besar ya. Bisa nabung. Ada insentifnya. Ada insentif. Bisa nabung. Bisa istri 2 nggak ada? Oke, kita masuk lagi ke yang lebih penting nih bagi aku ya gitu. Kita masuk ke pergerakan yang dilakukan Capung bersama kawan-kawannya gitu. Oke. Ya, yang terutama nih aku pernah lihat ente foto dengan beberapa tokoh lah gitu, yang dari dulu bahkan sampai sekarang itu masih ada di perjuangan itu gitu loh. Cuma kita nggak tahu berjuang sekarang apa enggak gitu ya. Terlepas dari itu gitu loh. Jarah. Kalau dari kita sebutnya kalau pergerakan itu apa sih? Aliansi. Ada aliansi, ada organisasi. Kalau Capung sendiri itu terlibat di mana-mana aja gitu. Kalau saya pernah terlibat di GBCM, di Posdor, di Garda, di Serumpun aku juga pernah dengar. Serumpun, di Godam, di POM Sumut. Satu lagi ikut nggak terlibat? Apa tuh? Merah putih terlibat nggak? Ya, Merah Putih perjuangan kita yang terakhir. Berarti GBCM, Serumpun, Posdor gitu. Posdor, Serumpun, Godam, Garda, Merah Putih, baru POM. POM ini apa nih? Berarti POM ini organisasi yang kita dirikan di tahun 2020 entah 19. 2002 gitu ya. Antara itulah. Kalau aku kupas satu-satu nih, boleh nggak? Boleh lah. Kayaknya menarik gitu, karena banyak yang bertanya siapa itu Capung sih? Ada yang sebenarnya ya mungkin memang ada sisi positif dan sisi baik kita gitu loh. Ada yang bilang Capung tuh positif gitu, ada yang bilang Capung tuh negatif gitu loh. Ada yang bilang Capung itu kuman lagi, virus lagi, terserah mereka. Pasti. Kita bahas GBCM. GBCM ini apa nih Bang? GBCM itu Grab Back Community Medan. Itu dia menampung komunitas-komunitas juga. Organisasi apa aliansi? Sekarang ini wadah perjuangan jelasnya. Aku balik lagi ke Joko Pitoyo gitu loh, membedakan antara aliansi dengan organisasi. Kalau dari Capung sendiri sama nggak aliansi atau organisasi? Beda lah. Yang namanya organisasi kan kita mendaftarkan diri ke akte notarisnya kita buat. Jelas dia ada ART-nya. Berarti kalau GBCM ini aliansi apa organisasi? Pada saat itu masih yang aku duduki masih kita mau buat ini, mau perencanaan. Bahwasanya rencananya mau wadah perjuangan. Berarti aliansi. Itu tahun 2017. 2017 apa sih yang salah dari GRB gitu? Yang jadi masalah itu mungkin promo-promo yang mungkin. Karena kan ada yang tembak promo tahap 2017 kayaknya belum ada lah Bang. 2017. Tapi ada tuntutan di situ. Gitu. Ada yang mau dituntut. Karena itu 2017 kayaknya GRB apalagi yang baik ya kan, baik terkenal baru GJK pada saat itu kan. GRB kan masih terkenal di roda 4-nya gitu. 2017 kayaknya lebih banyak orderan gitu, apalagi yang ride kan. Murahnya mungkin pada saat itu ya. Bisa jadi karena beda harga dengan yang sebelah. Iya. Itu yang mau kalian tuntut gitu pada saat itu. Iya. Pada saat itu kita kan dinaungi oleh Abang Dayunus kemarin. Bang Yunus ya. Imran apa nih? Imran itu kalau nggak salah yang dari Semalingkar. Kurang tahu lah, pokoknya dari ini orang Imran juga soalnya. Bukan Imran ini. Ya? Ada namanya Imran juga. Berarti pasaran ada nama Imran ya. Imran Purba kenal gak Imran Purba? Kena juga ya. Imran Purba kenal? Imran Purba kenal. Bukan Imran Purba tadi? Bukan juga Imran Purba? Bukan. Maksudnya
Yang pasaran sama kalian. Itu kan yang namanya Pak Guru itu Ya, kan. Pak Imron Purba gitu. Berarti ini Imron beda lagi nih. Lain. Udah bisa gue ganti akte gue tuh bang. Berarti GBCM itu tadi situ. Berhasil nggak pada saat itu GBCM? Atau batal? Saya keluar gara-gara kenapa ya? Bang Joko, awal mulanya jumpa sama Bang Joko juga, makanya saya narik diri dari apa ini karena masih ada kayak mana kita bilangnya. Nah, tas dulu biar gak digangali. Iya, kemarin kan nggak lepas ya. Karena nggak enak itu, ada saling nggak enak. Oh, gitu. Jadi makanya lepaskan gitu. kalimat itu macam mana? Ada mereka macam musuhan gitu loh. Kalimatnya macam mana kita jelaskan? Antara Yunus dengan Bang Joko. Oh, ada terjadi perselisihan. Sebelumnya saya diojol, mereka sudah terjadi perselisihan. Berarti Joko juga ada di GBCM pada saat itu? Enggak, pada saat itu kan terjadi bentrok antara simpang pos. Oh, yang angkot ya? Angkot. Jadi Bang Joko mengumpulkan massa di lapangan Merdeka. Yunus juga mengumpulkan massa di daerah Perjuangan. Untuk menyatukan atau untuk gimana? menyatukan itu yang nggak bisa. Mereka punya prinsip lain-lain, beda-beda. Mereka Gojek, kita Grab, ngapain disatu-satukan kan gitu. Pada saat itu akun saya 2 gitu. antara Gojek dan Grab. Itulah adanya ego itu. Berarti Joko pada saat itu pegang Gojek, Yunus pada saat itu pegang Grab. Karena kan gejolak pertama kan orang Bang Joko yang mengapain Gojek di apa? Mana Jalan Perintis? Ya, Jati Johnson. Terus terjadinya perselisihan mereka gitu. Ente keluar dari GBCM, narik diri. Kita menilai, aku menilai, Bang Joko ini ada karisma. Ya jelas kita memilih dia karena kita kan beliau pun ada karisma kalau aku tengok. Cara pun lantang. Joko. Jadi pada saat itu orang lebih memilih kepada Bang Joko ya. Itu yang masuk ke Fosdor 2MS. Belum masuk saya itu. Kemarin itu belum masuk. Cuman karena beliau bilang kalau memang berjuang mari sama-sama katanya. Tapi harus ada ketuanya. Siapa ketuanya? Pemimpinnya. Nggak mungkin ada 2 matahari yang memimpin. Berarti kiamat dong. Matahari nanti gitu. Harus ada mataharinya katanya dalam satu wadah itu. Jadi harus dipilih. Ketika itu saya siap mundur katanya. Berarti aku menyikapinya berjiwa besar. Si apa nih? Joko Pitoyo. Joko Pitoyonya. Akhirnya ya aku ngikut ke dia. Coba dulu ikut-ikut. Situlah kami mulai berembuk antara KB, BOM, itu komunitas-komunitas yang apalah, yang apa, GBCM, GMC. GMC apa nih, Gojek? Itu masih Grab juga? Grab Community Medan. Berarti memang GRB dulu yang banyak, kayak GRB dulu yang banyak komunitasnya ya? Ya, kalau dulu kan Gojek ini kan memang udah terpecah. Entahlah ya pandangan saya, cuman kalau solid ini bilang dulu orang Grab. Banyaknya. Bener. Karena dari Gojek orang pun pindah ke Grab. Ya itu permainan lah bagi aku kemarin. Bahkan ada yang tukar-tukaran jaket ya kan? Banting-banting jaket. Tukar guling ya. Tukar guling gitu. Ada yang punya jaket ini sini jadi akun gitu. Iya, perasaan juga pernah lihat kan gitu. Ada lah. Anggota itu hari. Tukar jaketnya dapat akun gitu. Gak ngerti kita permainannya. Itu Fosdor 2MS kapan terbentuk jadinya? Kalau terbentuknya orang tuh yang tahu. Intinya saya bergabung jilid 2-nya. Oh gitu. Berarti abang di Fosdor 2MS belum pada saat perbentukan ente nggak ikut? Karena setahu saya sejarahnya mereka 6 orang. 5 dan 6. Yang banyak lah ya? 5. Di tahun berapa tuh yang digabung di Fosdor? 2017. 2017 juga berarti? Akhir.
Berarti yang perjuangan di Jati Junction yang dilakukan oleh Enggak, pihak Joko Widodo kemarin itu belum ikut? Belum ikut ya? saya pun belum ojol itu. Juga belum ojol Belum. ya? Serumpun. Terjadi selisih paham di Serumpun, di Posdor, makanya kawan-kawan menarik saya sih sebenarnya, bukan saya mendiri. Kawan-kawan menarik, kita bentuk Serumpun, oke, ayo. Serumpun ini apa ini? Perkumpulan. Serumpun ini ya komunitas itu yang awal mulanya yang bergabung di Posdor. Pecah juga berarti ya? Sempat. Berapa lama di Serumpun jadinya? Serumpun ini kan jiwanya sosial gitu bilang. Berapa lamanya? Kalau Serumpun ini yang apa ya? Yang bagi-bagi ke Sinabung bukan? Oh, itu belum. Itu Posdor. Posdor ya? Kalau Sinabung. kita di Serumpun ini yang tabur benih di Danau Toba. Oh iya. Benikan. Benikan kemarin ya. Gitu. Tabur benih, kita kumpul-kumpul duit, tabur benih di Danau Toba. Ikan nila, ikan gurami. Udah besar nggak? Udah besar belum? Biar aja Loren yang panen lah. Udah panen. Lapar kan Bang? Gitu. Berarti di periode kedua lah kita bilang di Posdor ente bergabung terus masuk ke Serumpun dan kabarnya ente balik lagi ke Posdor. Sampai sekarang aku lihat ente lengket gini kali sama Bang Joko gitu. Coba ceritain sedikit. Ya, itu kan Posdor, Serumpun balik lagi ke Posdor nih gitu. awal mulanya kan kita di Posdor, sama-sama di Posdor sama kawan-kawan Serumpun ini. Posdor, bahkan kita menggalang dana, donor darah di Posdor juga. Sampai kita mengadakan acara pembagian apa untuk anak yatim. Nah, itu pun kita masih di Posdor. Pecahnya ini gara-gara kita mainnya di politik. Nah, itulah kita main pada saat itu ada Pak Edi Ramayadi sama Pak Ijek. Disitulah kita buat, tapi kita nggak bawa nama ojol, tapi masa ojol. Kita bikin Go Ijek. Oh iya, aku sempat dengar tuh. Go Ijek. Nama apanya Go Ijek. Terjadi ya yang namanya saya tim hore-hore sebenarnya ini. Tapi harus dilibatkan karena saya perwakilan dari komunitas saya, mungkin itulah dia. Dilibatkan, terjadi selisih paham antara koordinator sama apa ini yang kalau kita bilang agen apa, ring satunya siapa, gitulah. Gitu ya. Terjadi perbedaan pendapat, lah jadi pecah lah. Ada yang bilang main duit begini, ada yang bilang begini. Timbullah spekulasi. Adalah. Jadi itulah mungkin karena sakit hati Bang Joko main sendiri, ini main sendiri. Dari situlah pecahnya sakit hatinya. Itu pecahnya Posdor atau pecahnya apa nih sekarang? Pecahnya Posdor, mereka langsung buat Serumpun. Oh, kita gitu, buat yang Serumpun. Karena ada kurangnya keterbukaan. Oke. Ada satu lagi nih Bang, Abang bilang tadi Godam, gitu kan. Godam ini kan berdiri pada saat Posdor belum terjadi perpecahan nih. Sudah terjadi juga sebelumnya. Kami sudah terjadi. Sudah sampai Serumpun, tapi saya balik lagi ke Posdor. Posdor ya pada saat itu. Pada saat itu saya diundang, kalau nggak salah Kopdar kedua saya dipanggil di Jerman 15. Di Jerman 15 rumahnya kopinya Joko Widodo. Coba cerita sedikit gitu. Berarti maksud aku Godam sini apa nih awalnya gitu? Godam ini terbentuk karena ada keresahan. Ya kawan-kawan ojol kan merasa resah, makanya dibentuklah Godam sebagai wadah perjuangan, aliansi perjuangan. Itulah kita bentuk Godam. Sebenarnya bukan aku yang aku nggak terlibat sih dalam pembentukan ini. Ada mereka berapa, cuman aku tahu sejarahnya itu aja. Abang ikut pada saat itu. Tapi tidak nggak masuk ke dalam pendiri gitu maksudnya gitu. Tidak. Ya, masuk. Tapi setiap rapat Godam saya ikuti selalu. Makanya kan Godam ini kalau dibilang Godam pertama itu ya berhasil.
Tapi ada ganjalan di dalam. Godams 2018. Ya. Itu terjadi, maksud aku, keresahan apa sih yang dirasakan pada saat itu di dunia ojol ini sehingga kalian bisa membentuk Godams gitu? Kalau nggak salah PM massal saat itu. Ada titik salah PM, titik yang PM massal. Bu, apa itu, apa namanya yang kecil-kecil itu kemarin yang sempat viral? Bu Dewi. Ibu Dewi. Itu juga maksudnya di situ. Oh, yang Bu Dewi lah tameng Godam. Tameng maksudnya apa nih, Bang? Itulah ujung tombak sejarah perjuangannya. Kalau dibilang kan cikal bakal. Bu Dewi lah awal mulanya, bahwasannya kawan-kawan ojol ini menggelora lah apanya untuk berjuang. Yang karena fake, kan itu yang fake GPS, terus tuyul, apalagi tuh notif nyasar ya pada saat itu ya, notif nyasar ya. Makanya terbentuklah Godam, ditambah lagi dengan Ibu Dewi tadi yang katanya di PM kena notif nyasar, PM karena notif nyasar gitu. Itu terbentuknya Godam gitu. Itulah. Dan pada saat itu memang kita menyerang. Ketika itu kan udah adalah plan kita untuk melakukan aksi. Tapi karena datang lagi dengan tekanan dari Bu Dewi bahwasannya akun dia di PM, mengadu. Sang koordinator kalau nggak salah, yang koordinator saat ini pun memviralkan mereka, memviralkan Bu Dewi. Koordinator yang saat ini dengan koordinator yang pertama sama? Sama. Saat ini sama yang ini kan nggak ada pertukaran jabatan kan? Pertukaran jabatan. Ada pertukaran jabatan Godam saat ini koordinatornya. Belum ada. Berarti abadi dong. Oh, nggak tahu. Oh, gitu. Itu abang sebagai apa di situ waktu masuk ke Godam? Kalau di situ saya mungkin sebagai humas di media aja, karena saya yang menghalu-halukan. Halo gitu. Halo, kalian mau ikut aksi? Ayo. Apa namanya? Pengumpul massa. Ya, kira dibilang gitulah. Bang Joko sendiri? Bang Joko ini. Godams ini kan aliansi nih, pergerakan. Setahu aku di pada saat itu ada Fosdor 2MS. Bener kan sih? Ada Pedoms. Ada apa lagi tuh? Gojib, ada PDKT. Ada komunitas lah di bawahnya. Gojib, PDKT yang mau sebut ini itu komunitas apa? Komunitas. Oh, berarti bergabungnya semua komunitas. Organisasi hal itu cuma ada 2, Fosdor dan Pedom. Berarti yang tadi PDKT. Nah, itu masih komunitas. Seperti saya pun komunitas juga. Itu gitu. Cuman Pedolnya udah gabung di Fosdornya. Udah gabung di Fosdor. Kepo orang gitu. Ya awal mulanya itu karena ada keresahan itu dipanggillah salah satu. Kebetulan Padli kan dulu memang pernah terlibat di Fosdor. Di situ pun Padli pernah kok nyebut nama nggak Pak? Iya silakan. Oh berarti Padli juga masih dari Fosdor gitu kemarin dulu? Dulu sama-sama kita di Fosdor loh. Bahkan kan sebelum Godam ada aksi kita beraksi duluan. Kita beraksi di kepemerintahan. Kita mengadu kepada ibu kita, itulah alasannya. Ibu kita apa nih? Ibu kita ini berarti DPRD lah. Kemana lagi orang tua? Berhasil nggak pada saat itu Godam? Godam berhasil. Tapi itulah Bu Dewi nggak berhasil. Padahal kan tamengnya kan memang Bu Dewi yang dinaik-naikkan ke media kan Bu Dewi. Tapi akun Bu Dewi setahu saya nggak berhasil. Tapi Bu Dewi nggak berhasil itu. Ya berhasilnya akun kita banyak yang dibuka. Termasuk akun abang? Pada saat itu akun kok nggak PM loh. Aku nggak ada masalah. Cuman karena keluhan kawan-kawan anggota juga dan tuntutan dari organisasi. Mau nggak mau harus ikut. Harus ikut, yang namanya kita satu komando. Iya. Setia kali kayaknya. Kayaknya. Aku juga pernah dengar nih gitu kan. Ributnya di Godam. Aku boleh cerita nggak gitu? Boleh pengen tahu, bukan boleh cerita. Gitu. Aku boleh jawab nggak? Ya gini loh Bang. Aku ngebuat channel ini gitu untuk sebuah tempat klarifikasi gitu. Siap. Jadi kalau memang menurut abang itu
ada yang harus dibenerin gitu. Dan mungkin nanti dan kalau ada juga kawan-kawan yang dari Godam sendiri yang merasa, oh itu nggak benar nih, Capung bilang nggak benar, silakan datang kemari gitu. Ya fan-fan aja kalau kita dipertemukan pun nggak ada masalah. Gitu loh. Karena alangkah baiknya kalau kalian bersatu lagi, kira-kira cocok nggak? Tuh, itu bagus sekali lah. Bagus sekali. Niat mulia itu. Gitu loh. Gitu? Asik, tapi aku nggak mau jadi korlap ya. Nanti aku siaran langsung aja nanti kalau jadi. Siap dipanggil. Pernah terjadi sebuah polemik pada saat itu di 2019 kalau nggak salah aku. Atau sebelum 2018 akhir atau 2019 awal gitu. Ada yang ingin Godams ini dilipat kembali karena yang aku dengar Godams ini berawal dari sebuah aliansi pergerakan yang disetujui pada saat itu harus dilipat kembali setelah pergerakan selesai gitu loh. Tapi sampai sekarang Godam masih berdiri. Makin kuat aku lihat gitu loh. Coba ceritain polemik yang terjadi pada saat itu sebenarnya apa, Bang? Gitu. Kalau Godam itu masih mereka mau pakai, ya kita kan tidak masalah. Soalnya masalah perjanjian itu kan antara pendiri dengan apa ini, kawan-kawan. Memang sih dengar kabar akan dilipat dan akan dikembangkan lagi ketika berjuang. Terjadi aksi lagi? Jika mau aksi lagi, bendera ini kita gunakan. Tapi sebelum itu memang di dalam ini memang udah pada ribut sebenarnya kalau tengok di WA grup yang pertama ya. Yang kalian ributkan di setiap komunitas, di setiap aliansi, organisasi itu apa gitu loh, Bang? Ada nggak sih uang ya gitu? Ada nggak sih yang kalian dapatkan pada saat itu gitu? Mungkin masa atau apa nggak ngerti juga aku. Loh, kalau dibilang uang nggak ada juga, cuman kedepannya kan jangka panjangnya ada pasti. Ini yang terjadi nih. Ini kalau aku rangkum boleh ya. Godam harus dilipat pada saat itu. Tapi yang terjadi Godam sampai saat ini masih ada bahkan lebih besar. Setahu aku gitu loh. Nah, sepenglihatan aku gitu. Yang kedua, Godam kan berdiri disetujui oleh beberapa komunitas dan aliansi organisasi yang ada pada saat itu. Nah, dengan berdirinya, kenapa kalian pada mundur gitu loh? Pedem keluar kan, Pedem menarik diri, termasuk Fosdor juga menarik diri dengan komunitas yang di dalamnya gitu. Konflik apa sih yang kalian adain di dalam itu? Satu, kita kan di dalam ini kan organisasi. Dalam organisasi mana ada di dalamnya? Dalam organisasi ada organisasi kan nggak mungkin. Yang namanya aliansi ini kan yang kalau habis wadah perjuangan, habis kita berjuang ya dilipat kembali, dibubarkan, dikembalikan. Kau misalnya kau dari komunitas mana, kau kembali lagi ke pangkal jalanmu kan gitu. Cuman ini nggak terjadi seperti itu. Ada istilahnya tembak di atas kuda. Asik bahasanya, tembak atas kuda. Nah, kebetulan masa ini ada, kenapa nggak dipertahankan? Itunya dia. Berarti pengambilan masa nih gitu. Bisa terbaca begitu. Karena kan sempat terjadi cekcok juga di dalam WA itu. Tuduh menuduh tuduhan nggak benar atau gimana, terjadi klarifikasi dalam WA. Itulah yang terjadi. Sebenarnya kalau semuanya mulus-mulus saja nggak perlu ada klarifikasi kan gitu. Klarifikasi apa tuh? Coba sedikit, Bang. Itulah menurut aku ya, ini yang pernah ku ketahui. Bang Joko dituduh seolah-olah mengapain di media begini, pingin cari nama. Itulah yang jadi. Pada saat itu memang Bang Joko minta klarifikasi atas tuduhan tersebut. Joko dituduh. Dituduh bahwasannya pada saat itu kan Bang Joko humas di media. Bang Joko bukan terlibat di koordinator. Berarti Joko nggak di korlap. Enggak. Jadi cuman tuduhannya apa gitu? Tuduhannya mungkin karena ada cemburu lah, ada kawan-kawan yang cemburu dengan Bang Joko, jadi cemburu terdengar beliau minta klarifikasi. Jadi terjadilah klarifikasi antara si A. Dibalas lagi klarifikasinya. Oke, terjadilah permohonan maaf.
karena udah nggak enak lagi, itulah diminta lah kita bubarkan aja nih apa Godam sendiri. kita lipatlah kembali karena Permintaan- ini permintaan? dengan alasan ini wadah ini memang wadah perjuangan. Itu permintaan dari siapa dilipat? Ya dari pihak organisasi yang punya organisasi. Kami kan yang tergabung di organisasi kan meminta melipat kembali. Cuman ada yang independen pengen mendirikan sesuatu kerajaan atau apa, terserah lah. Dengan atas nama Godam, itulah dia jadilah sampai sekarang. Gitu ya. Wah, ribet berarti ya. Ribet lah. ribet dan sebenarnya. Tapi wakui Apa tuh yang cukup paten juga lah sampai bertahan sampai sekarang kan udah paten itu. Iya. Kan? Apa ya? Aku nggak mau ngomong organisasi. Dari seorang capung dulu gitu, dari capung sendiri gitu. Nganggap Godam yang masih bertahan sampai sekarang, terus berdiri ya kita bilang masih berdiri gitu. Rela atau ikhlas atau gimana gitu? Atau masih ada tersimpan terselimbat? Itu bahasanya apa ya gitu? Kalau aku nih penikmat sejarah, hanya menikmati sejarah-sejarah di Godam, sejarah di Posdor. Inilah yang aku ceritakan. Kalau aku bilang aku sakit hati, bukan aku yang mendirikan. Aku yang mendirikan gitu. Tapi sempat ikut berjuang. Gitu aja. Iya. Kalau yang sakit hati mungkin kawan-kawan yang mendirikan itu mungkin adalah secuil sakit hati. Tapi kalau aku pribadi sih sebenarnya harus diklarifikasi juga ke kawan-kawan mereka. Bahwasanya kenapa mereka menarik itu. Harus ada kejelasan juga. Emang belum ada klarifikasi dari Godam sendiri terkait mereka masih bertahan? Ya alasannya perjuangannya nggak habis-habis. Perjuangan itu belum selesai-selesai. Maksudnya? Perjuangan Godam itu masih ada pada saat itu. Karena kan permintaan kita banding massal. Tapi banding massal udah selesai, kenapa nggak diapain? Masih ada lagi. Itu yang jadi mungkin aku pribadi dilema. Apa sih yang mau diperjuangkan lagi? Tapi itulah dengan adanya sampai sekarang ini mungkin Godam masih berjuang. Teruskan perjuangan kawan-kawan kalau memang masih berjuang. Dan menurut Tapung sendiri gitu, Godam memang berjuang nggak? Untuk saat ini bingung aku mengatakannya. Bingungnya apa gitu? Kalau dibilang kan banyak yang resah sekarang. Resah dengan kayak kemarin lah kalau dibilang ada yang gacor, ada yang gagu, ada yang ini. Kenapa itu nggak dicoba dinaikkan lagi? Kenapa nggak itu dipertanyakan ke apa sana? Aplikator maksudnya. Bahkan sampai sekarang ada mungkin sistem-sistem peringkat itu nggak macam LSM itu nggak ngerti aku. MLM. Gitu. LLM. Oke. Berarti nggak ada lagi lah ya, maksudnya nggak sebesar dulu lagi lah polemik yang terjadi itu, gitu loh. Antara kemarin dengan sekarang gitu, antara pribadi gitu sama yang sekarang. Kalau pribadi nggak ada sebenarnya. Nggak ada pribadi. Cuman itulah kalau memang kawan-kawan pengen berjuang ya berjuang lah. Tapi kalau memang kenapa sih kalau saat kita berjuang itu nggak mau sama-sama karena merasa kita masa banyak. Ngapain kami gabung gini? Amin. Itu yang aku lihat ini nggak mau bersatu. Siapanya nih yang nggak mau bersatu? Terlalu dalam bertanya. Oke. Minum dulu lah kita. Iya minum dulu. Aduh. Mau tambah sedikit bang? Ini bilang Godam yang nggak mau bersatu gitu. Karena nih bakal ada lagi pertanyaan aku selanjutnya gitu loh. Kawan-kawannya nggak ngerti ya Pak pemikirannya. Pingin jadi apa? Akulah yang begini, akulah yang begini. Aku harus sesuai pemikiran. Kamu mau tambah juga? Enggak, masih banyak. Kalau itu aku menyikapinya pokoknya intinya payah mau bersatu. Karena kita merasa ada power masing-masing. Masih tertinggi egonya gitu ya? Masih banyak lah kalau bilang. Satu, karena merasa diri udah dekat sama di kantor ya mungkin merasa aku bisa tanya langsung kok. Solusinya bisa aku keluarin sendiri langsung ke kantor. Ya itulah dia mungkin. Kami ini kan yang
komunitas-komunitas kecil ini kan nggak ada link ke kantor. Emang Jadi komunitas itu yang pesimis kawan-kawan. emang komunitas tuh harus dekat sama kantor, harus melalui organisasi. Kalau bagi Capung sendiri. Langkah kita masuk ke dalam itu agak payah. Itu kenapa sih? Apa karena masanya kurang dari komunitas masanya kurang gitu. Jadi kantor nggak Nggak nanggapin. respon mungkin Oh ya. gitu ya. Jadi harus menggunakan sebuah jasa organisasi. Gitu. Jasa agen lah gitu kan. Anjing, nggak agen lah. Aduh, tadi ente bilang gini, apa namanya tadi? Aku punya power sendiri gitu. Aku nggak mau ikut. Kenapa nggak aku yang merah putih gitu loh? Yang setahu aku, yang tadi kita bahas tidak ikut dalam pergerakan merah putih. Capung itu Ikut. Merah putih ini kan dibentuk kan biar kawan-kawan itu menyatu semua. Dan di situ pun ada keresahan sebenarnya kawan-kawan. Kenapa tiba-tiba di PM? Banyak yang di PM. Yang di merah putih ini kasusnya apa lagi gitu? Tuntutannya apa lagi pada saat itu? Mungkin restoran tuh nerima orderan fiktif atau apa? Restoran tuh maksudnya nggak paham aku. Kita nerima orderan di resto, tapi kita jalani tanpa membawa makanan, itunya dia. Tapi mendapatkan gimana gitu bilangnya? Ongkos puas mungkin. Gitu. Di situ dapat. Jadi maksudnya yang mau kalian tuntut ke pihak aplikator apa? Open suspend kembali. Hubungannya dengan resto hantu apa? Coba jelasin dulu. Jadi enak nih kayaknya. Tambah lagi kopi Bang. Coba. Resto hantu nih aku jelasin lagi nih, ulangin lagi nih. Lebih berarti. Resto hantu gitu. Barang nggak ada atau makanan nggak ada gitu kan. Iya. Terus barang ini nggak ada. Suspend. Maksudnya gimana nih? Mungkin itu yang terdetek sama orang pihak kantor. Maksudnya gara-gara resto hantu nih tadi terjadilah PM lagi. Iya. Resto ini nggak ada. Tapi di aplikasi itu ada restonya. Ketika kita di order, dapat kita di resto itu, restonya nggak ada, makanannya nggak ada. Jadi kita cuma di pick up, ngambil apanya, nomornya, udah menjalankan. Itulah makanya terjadi banyak yang PM, banyak juga yang kaya raya di situ. Yang kaya raya. Ada oknum yang memanfaatkan. Ada. Itu ya bahasanya ya. Keren. Berarti itu kesalahan sistemnya kan. Itu mereka memberi bonus, kalau nggak salah kemarin mereka kasih cuman ngambil bonus lah, ngambil GoPay-nya. Iya, ada kan? Ongkos ya. Dan itu pakai promo ya. Ada promo. Nah, sebelum kita masuk ke jauh merah putih nih, tanggapan Capung sendiri sebagai ojol pada saat itu apa ya? Menguntungkan nggak sih gitu loh? Kalau itu saya nggak tahu karena saya bukan pemainnya. Tapi pada saat itu akun saya memang sudah PM. Saya terlibat di merah putih kan karena pingin open suspend juga. Bermain juga nggak pada saat itu? Enggak. Jadi kira-kira kenapa? Saya ada resto juga. Enggak, maksudnya itu PM-nya tadi akunnya ente? Kalau kemarin itu karena saya ada kesulitan keuangan, saya jual akun saya. Dijual banyak. Mau gimana lagi? Kita susah loh. Iya, pada saat itu akun tinggi. Angka pun 1,5, 1 apa? Akun tinggi pada saat itu ya. Iya betul. Siapa sih yang lama duduk? Jual data. Akun masih ada? Akun Facebook. Jual aja. Udah berapa followernya? Oh gitu. Banyak juga yang terjadi polemik di merah putih, gitu loh. Pertanyaan pertama, merah putih berhasil nggak pada saat itu bagi Capung? Merah putih ini ancur lah aku bilang. Ancur aku bilang. Semua dalam itu nggak ada yang benar. Asik nih Bang. Ancurnya kenapa gitu loh? Ancurnya gimana ya? Kita ke DPR pun semua mentok. Gitu loh. Ini merah putih juga. Banding pun mentok. Juga ke DPR gitu loh. Tuntutannya ke DPR ini apa? Coba aku urut lagi nih ya. Resto hantu, apa namanya tadi itu, akun PM atau apa, suspend terserah lah namanya. Terus masuk ke aplikator tuntutannya. Terus ke DPRD-nya apa nih tujuannya gitu loh. Kan rentetan nih jadinya. Yang dituntut ke aplikator oke, mungkin open suspend. Bener kan? Banding massal udah. Terus kalau yang ke DPRD pada saat itu apa?
Dan itu dua aplikator ya yang bermain. Iya. Dua aplikator ya yang mau kalian apa sih ya di apalah dituntut gitu pada saat itu. Kalau yang dituntut kemarin kan ini GJK memberi voucher kepada setiap akun customer. Itu dimanfaati oleh kawan-kawan. Oknum lah kita bilang, dimanfaati oknum. Jahat. Tapi kan ini sebenarnya kan bukan semua kawan-kawan menikmati. Ada juga yang betul-betul dapat tapi akun mereka disuspend. Tujuan Merah Putih ini kan kalau bisa kan maksudnya di data kembali lah. Yang mana yang betul-betul di PM, yang mana yang apa, jangan betul-betul salah. Gitu. Yang betul-betul salah. Kita bukan minta semuanya misalnya ada 2000 yang mengajukan 2000 harus terbuka, enggak. Review kembali. Makanya kan voucher ini kan mereka yang ngasih. Ketika dimanfaatkan voucher ini kenapa mereka memutus mitrakan? Mereka ngasih ke customer memanfaatkan, diterima oleh driver tiba-tiba suspend. Yang salah driver maksud Anda, ente gitu maksudnya. Kalau aku bilang, iya maksudnya gara-gara voucher tadi terus dimanfaatkan oleh oknum, yang salah driver gitu ya. Yang salah yang korbannya driver. Ya gitu maksud aku juga. Makanya seharusnya dicek kembali. Seperti anggota aku pun ada yang banyak salah, tiba-tiba enggak salah tapi disalahkan, diapain, diajukan banding, tak tahu nggak bisa banding. Itu yang mau kita tuntut. Bahkan kita udah jelaskan ke DPRD kesalahan apa sistem yang terjadi. Dan pada saat itu DPRD siap memanggil RDP rapat dengar pendapat sama-sama. Udah sempat dengar pendapat, mungkin itulah janji-janji manis. Asik. Ya kan? Kita terbuai lah. Dari regulator apa dari aplikator? Yang janji manis ini? Regulatornya pemerintah. Dari pemerintah. Kalau pihak aplikator ya mereka yang salah ya tetap salah, itunya dia. Kalau untuk ulang data lagi itu berat sama orang itu, nggak menerima memang. Hancur tadi gimana nih? Hancurnya? Oke lah kita bilang hancurnya. Asik. Ada yang di dalam, ada yang kabur, itunya dia. Ada yang di dalam, ada yang kabur. Itu yang bingung, di luar kabur kah? Terakhir malu sendiri aku, betul. Kawan-kawan yang lain gimana gitu? Oke, ini tadi yang malu sendiri kan pribadi Capung gitu. Kawan-kawan yang lain menanggapinya ada yang itu yang di dalam dan yang kabur ini kan kita bilang apa ya? Koordinator nih ya. Apa bagian penting di aksi itu gitu? Bagian penting lah. Sama statusnya dengan saya, humas juga. Cuman saya kan agak kalem. Asik, kalem ya. Bahasa itu. Nah itu dialah tadi, karena memang dicari-cari kesalahannya, jadi di dalam lah dia. Kalau dilihat kawan-kawan ini ada yang simpatik, ada yang biasa saja, ya nggak bisa kita rangkum kan namanya. Kalau memang peduli ya pasti sama-sama ke sana. Tergantung apa sih? Kalau aku bilang bukan kepedulian lagi, kepentingan jadinya ya. Memang. Itulah jadinya ya, kepentingan ya. Dan boleh nyinggung dikit, tapi banyak kan dapat duit. Gimana kita bilang ya? Dengan bum gitu loh. Itulah saya bilang hancur deh itu. Semua jadi nampak sifat manusia itu. Gitu deh. Dengan adanya hidupnya hancurnya karena wanita, jabatan, uang, harta dan tahta lah kita bilang. Harta, tahta, wanita. Kalau zaman Naruto Konoha lah kita bilang. Gara-gara Konoha ya. Iya. Jadi ini ada yang salah satunya terlibat lah ini dari yang saya sebut itu. Wah, anak pang lu nonton Naruto boy, lu tahu. Bukan Mbak Imana yang nonton. Rambut Naruto kan anak pang. Iya, rambut. Asik. Banyak anak pang banyak niru Naruto loh. Iya, lu tahu. Dipilangin ya.
Iya, iya, itu. Apa lagi? OKG nggak? Oh, masuk OKG nggak juga? OKG juga nggak? Iya, iya, iya. Direkam nggak ini? Iya. Gitu ya. Berarti apa sih aku bilang? Perjuangannya sia-sia nggak sih semua yang terjadi gitu? Nah, perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Ya, ada sebagian yang dapat kecipratan, ada yang enggak. Nah itu yang rasaku, yang nggak kecipratan merasa sia-sia. Terus yang udah dapat nggak bagi malah lari. Gitu. Aduh jagal ya gua. Ah, Udah dikejar belum? rokok dulu, rokok. Iya, rokok dulu. Apa kamu bilang apa? Hantu. Yang lari biarlah berlari. Yang lari biarlah berlari. Apa lagi mau kita buat coba? Kita nggak ada kuasa loh. Nggak ada apa kekuatan. Kenapa sih harus lari, Bang? Banyak enggak yang dikecewakan dia gitu? Hampir berapa ratus orang itu yang dikecewakan. Tapi mau bilang apa kita lagi? Udah lewat juga. Mau bilang apa ya? Aduh. Dia nonton kita nggak kira-kira ya? Mudah-mudahan mereka menonton. Kalau dia nonton kita, apa sih tanggapan dia kira-kira dengan ini? Sadarlah kau wahai manusia. Sadar gitu. Sadarlah. Gitu. Banyak yang tersakiti. Asik. Coba berdoa aja gitu, doa. Tapi sebenarnya kita simpatik dengan kawan kita yang di dalam. Kita pun bahkan pada saat itu siap loh untuk dipanggil dengan adanya. Kita kan udah ada perjanjian sebelum waktu di Merah Putih kita siap. Berapa puluh komunitas kita siap sebagai perwakilan, siap dipanggil. Tapi memang nggak ada dilibatkan. Itu yang saya menjadi janggal. Kenapa kami tidak dipanggil? Tanda tanya. Kenapa kami tak dilibatkan? Kalau dibilang dalang utamanya ya pasti koordinator kan. Nah, yang di dalam DB itu sebenarnya apa sih posisinya kemarin? Humas seperti saya. Humas, tapi dia yang dalam gitu maksud itu. Iya juga sih. Makanya aku bilang ini pasti ada kalimatnya macam ada ajang balas dendam kalau aku tengok. Gitu ya. Kenapa sih kalau memang mau libatkan semua lah. Koordinatornya seharusnya lebih awal. Harusnya ya. Karena kan dia koordinator. Dia mengkoordinir masa kemarin. Perintah dia. Humasnya kan hanya menyampaikan apa yang sepatutnya dia sampaikan. Apa ketika aksi itu berlaku, aksi itu yang harus dia sampaikan. Makanya kami merasa janggal para ketua, para perwakilan. Kenapa dia seorang? Kenapa gini? Kenapa kami nggak dilibatkan? Gitu aja. Sekarang yang jadi tanda tanya kami. Kenapa nggak bunyi? Siap. Ada apa itu? Itu yang jadi dilema sama aku sampai saat ini. Oh berarti enak di dalam, ya udah enak lah. Kan itu ya kan. Iya. Jangan kan abang-abang sekalian lah. Kaki kepijak aja pun kita merasa sakit kan? Kaki di bawah gitu Iya. ya. Tapi naik ke atas tuh ya. Gitu loh ya, betul. Pukuli orangnya, kita panggil lagi kawan kita yang apa. Betul. Ini masa diam aja kan penting. Merah Putih bubar pada saat itu. Maksudnya dilipat nggak pada saat itu? Atau terjadi juga seperti Godam? Saya lipat atas, saya yang lipat karena saya situ kan ada jabatan juga sebagai humas. Saya undang kawan-kawan semua atas permintaan para konseptor yang Merah Putih yang ini kan aksinya kan ada 2 kali nih. Merah Putih ya 2 kali. Aksi pertama terjadi perpecahan. Atas kemauan konseptor itulah. Jadi kita bubarkan lah Merah Putih. Tapi kalau memang diperlukan kembali ya kita pakai lagi bendera Merah Putih. Setelah aksi kedua tuh ya bukan? Berarti emang udah dilipat? Gitu. Belum. Belum Selesai aksi kedua. Iya maksudnya setelah aksi kedua.
setelah dapat job-job apalah, job-job mentah itu lah. Asik. Ente kecipratan nggak coy? Enggak. Ya. Sedih kali ente berarti. Jahat ente, bro. Iya. Aduh. Kira-kira nih, ada nggak sih pergerakan dari seluruh ojol se-Sumatera Utara lagi gitu? Dalam hal apa gitu kira-kira? Ada nggak sih? Kalau bayang-bayangan dari Capung sendiri? Kalau aku pribadi nih, karena aku kan udah nggak ojol lagi. Kan udah lama lagi. Aku ada sih. Nggak ojol lagi ya itu katanya. Nggak ojol lagi ini kenapa gitu? Karena kan ada sama pendapatannya yang nggak sebang gitu. satu, udah nggak apa lagi, nggak sesuai lagi untuk ditekuni. Atau ada kerjaan lain gitu. Dua, ada sampingan. Oh itu. Memang seharusnya ojol ini hanya sekedar sampingan, jangan dijadikan pekerjaan pokok. Bener ya. Iya, bagilah yang nggak mampu mencari kerjaan itu jadi kan dia pekerjaan pokok dia. Seperti yang udah tua-tua. Kalau kita kan masih muda masih bisa cari kerja baru. Dari samping lah. Kalau Bang Capung sendiri bermain di mana sekarang nih? Kalau nggak di ojol, selain apa? Resto ya, buka resto itu orang yang itu restonya abang apa dikelola sama orang lain? Kalau itu kita buka warung kecil-kecilan. Ini geng. Silakan promosi bang, promosi sekalian. Kamera satu. Gimana? Kamera satu. Ini kamera satu. Saya ada buka warung kecil-kecilan di Jalan Dene nomor 23, Ayam Penyet Bunda. Di aplikasi GoResto, Grab Resto, dua. Atau sekarang ini kalau dibilang di aplikasi kurang jalan kami kalau di aplikasi karena mungkin nggak pandai mengapainya mungkin. Promonya ya, gitu. Nggak mainkan di aplikasi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah, nggak mesti aplikasi pun kita dapat kok. Alhamdulillah itu dia ya. Tapi di aplikasi ada. Tetap Ayam Penyet Bunda ya. Jadi kadang-kadang yang lapar, yang bermain di singgah saja. Yang main daerah apa nih? Sukarame. Silakan main ke Jalan Dene ya. Nomor 23 samping Prabot Ajiji itu. Asik gitu loh. Harga? Harga bersahabat lah. Asik. Harga nikmat rasa nikmat, harga bersahabat. Iya. Kita balik lagi boleh? Boleh nih. Ada apa tuh? Tadi lu pernah nengok Bang Capung ada ID card. ID card Capung gitu. Maksudnya apa tuh? Ada penambah tunjukan dia sosial media. ID card. Itu apa? Ini gue jadi bingung coba apa. Yang di kuning kemarin tuh kan ada ID card kemarin tuh. Oh. Modigo. Kok tinggal bilang gitu aja pun susah kali. Sampai dia bingung sendiri gue pikir. Sampai hitam lagi rambut kuningnya. Itu ente jadi orang kantornya gitu. Kita itu jadi orang kantor belum resmi karena masih ada persyaratan itu. Tapi kita coba jalani. Masih berjalan sampai sekarang? Udah enggak lah. Itu aplikasinya pun sampai sekarang pun saya bingung masih ada apa enggak. Gitu ya. Stiker aja. Enggak. Gue pikir stiker komunitas. Gitu ya. Mungkin sosialisasinya kurang gimana? Di aplikasi itu, di aplikator itu, abang sebagai apa? Di bagian apa nih? Bagian food. Oh, untuk foodnya gitu ya. Tapi itulah karena dibilang masih baru mau bersaing dengan yang dua ini agak payah lah. Kalau nggak kita bakar uang. Aku dengar sampai juga buka kantor itu di komplek yang sama dengan yang dua lagi yang besar ini. Itu enggak? Buka kantor. Buka kantor. Kantornya tuh. Di komplek yang sama gitu. Iya, memang posisinya di komplek yang sama. Di komplek yang sama. Masih buka enggak tuh? Aku sempat lihat juga ada Pak promosi ya keliling-keliling. Saya sejak keluar dari itu saya dulu nggak mau tahu. Gak sih. Berarti coy ID card-nya ada di. Karena jujur ya banyak kekecewaan di situ. Dengan yang tadi gitu maksudnya. Bukan itu juga. Jadi apa tuh? Dengan sistem-sistem yang diterapkan di situ pun
Ini udah nggak betul ini semua. Lebih parah daripada yang 2 ya ini gitu. Lebih parah. Oke. Terlalu banyak iming-iming. Posdor 2 MS akhirnya pecah. Saat itu nggak tahu saya. Yang sekarang ini? Gitu. Yang Saat aku ini, dengar. Saya tidak mengikuti lagi karena saya sudah bernaung di POM Sumut. Nah itu, ini mau tanya, kena akhirnya dia gitu. Kenapa akhirnya bergabung dengan POM Sumut gitu? Dan ente juga seorang pendiri di POM Sumut. Kenapa meninggalkan Posdor 2 MS pada saat itu akhirnya? Di 2020 ya? 2019-2020 ya gitu ya? 19. POM Sumut terjadi pergantian ketua umum. Di situ terpilihlah Ketua Mani kalau nggak salah. POM Sumut yang ya? ketua POM saat ini itulah yang terpilih dulu. Mungkin terjadi yang selisih paham. Di POM Sumutnya apa yang di Posdornya gitu? Di POM Sumut yang terjadi selisih. Kita kan sama-sama dulu di Posdor. Sebelum terbentuknya POM Sumut kita sama-sama di Posdor. Jadi terjadi dilema di situ, problem, saya keluar, tarik diri. Rupanya orang Bang Joko, orang Ketum Darwin itu datang ke base camp saya. Kita buat baru. Tapi bukan sebagai tandingan, memang daripada kawan ini terpisah-pisah. Kan kita kan ada komunitas juga dalam itu. Ya sambil silaturahmi, tiba-tiba ada terpikir buat organisasi aja langsung. Sebetulnya POM Sumut. Gitu. Pada saat itu belum tahu namanya, apa yang mau dibuat namanya. POM ini apa nih Om? Persatuan Ojol Membangun Sumatera Utara. Jadi banyak ya organisasi sekarang ya, gue lihat ya gitu. Kalau organisasi baru berapanya di sini. Tapi kalau roda 4 banyak. Banyak ya. Yang betul-betul mendaftarkan nama dia. Organisasi ini ke. Yang saya tahu cuma 3 lah. Apa tuh? Posdor, Pedom tak jadi enggak? Pedom mau Aji. Sekarang ini Pedom ada 2 ini. Pedom ada 2 juga. Dulu kalau nggak salah pecahan dari Bang Heri Porji. Satu lagi yang dipegang Denan Borneo. Jadi nggak tahu lagi ini perkembangan. Jadi semenjak meninggalkan ojol nih udah nggak mau tahu lagi gitu. Enggak. Merah Putih terakhir pergerakannya. Di POM Sumut nih terakhir. POM Sumut pun kadang saya masuk, kadang enggak. Karena udah lama loh saya tinggal. Gitu ya. Sejak berakhir di Merah Putih, berakhirlah. Karena pendapatan saya pun nggak ada di situ. Diojolin lagi. Dapat orderan. Buang jauh, balik kosong. Ya sama aja. Buang minyak. Nunggu kita berjam-jam. Dapat cuma 1 kali. Jadi nggak fokus lah gitu bilang. Yang ada lagi lah gitu ya. Tapi ada juga yang merasakan nikmatnya juga masih ada. Ada. Gitu. Rezeki itu kan kata orang nggak kemana. Itu sih yang aku bingungnya dengan sistem sekarang gitu. Ada nih yang cerita nih. Aku dapatnya jauh loh, Jack gitu kan kata dia sama aku. Terus begitu aku sampai ke resto itu, padahal di resto tuh ada 20 atau 15-an orang yang duduk. Tapi orang tuh gak ada yang dapat. Aku yang 3 kilo di sana yang dapat kata dia. Kenapa itu nggak kalian pertanyakan di kantor? Lah aku apa? Aku terima gitu loh. Kenapa nggak itu kalian tanyakan? Kepada siapa nih tanya ini? Kepada mereka pejuang-pejuang itu yang mengaku lah. Para pejuang gitu ya. Itu sih pertanyaan aku gitu loh. Untuk semua organisasi yang masih berdiri atau yang akan berdiri pada saat ini gitu, sampai sekarang ini, bagi Capung ada lagi nggak sih yang bakal diperjuangin mereka gitu? Kalau untuk saat ini aku nggak bisa apa ya aku bilang. Apa lagi mau diperjuangkan, insentif aja udah nggak ada, bonus nggak ada. Itu bisa kembali nggak? Kalau mereka tuh makanya sih harus bersatu ya, benar nggak sih?
Aku rindu loh, bener. Aku rindu kan teriak-teriak kemarin di situ. Kan rindu nggak? Lo ikut nggak kemarin tuh? Udah nggak ada lagi tuh kalau pandangan aku. Nggak ada lagi. Nggak akan bisa bersatu gitu. Ada pun berjuang, hanya orang-orang tertentu. Bagian ini, kelompok ini berjuang, kelompok ini Nggak satu visi misi lagi. enggak. Ada apa tuh kira-kira? Ya nggak tahu saya. Kok tanya saya? Sebagai apa ya? Mantan pelaku gitu, mantan pelaku gerakan gitu kan gitu. Kalau yang menyatukan ojol nih, WRC lah. Saat ini. Kalau aku melihat lah. Ini juga nih satu lagi. Yang dilibatkan dari Capung gitu, adanya dulu URC kolaborasi. Itu bentukan Capung. Maksudnya bentukan Capung atau gimana? Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu ada lima orang kemarin kami. Dari ADM ada 3 orang, dari POM ada 2 orang. Kita coba satukan misi, URC lah yang menyatukan. Aku potong nih. Berarti URC kolaborasi ini itu gabungan organisasi ADM sama organisasi POM gitu. Aliansi sama organisasi lah. Berarti ADM. Karena ADM belum bawa, ada juga sih naungan ADM, komunitas-komunitas yang dia naungi. Berarti ADM juga belum termasuk Belum, organisasi. karena kenapa aku bilang itu? Karena dia enggak. Terus saat ini belum organisasi lah pandangan. Belum ya. Baru POM, Sumut, Pedom, Posdor. Godam gimana Godam? Ente kenapa sih aku tanya Godam, ente ketawa gitu. Enggak, setahu aku sih saat ini masih aliansi, wadah-wadah pertemuan, kumpul-kumpul itu aja untuk njolok-njolok ke kantor, itulah Godam. Godam masih ya. Masih seperti itu. Kalau di organisasi belum dengar kabar. Belum dengar ya. Tapi kalau memang ada pun arahnya ke organisasi, tanggapan Capung gimana? kalau bisa jadi partai. Asik. Calonkan satu biar naik. Kenapa kayak gitu? Partai ojol jadi ya biar ada. Iya. Jadi yang bisa mendukung ojol-ojol Kota Medan. Saingan sama Joko Pitoyo dong berarti. Bang Joko aku sebut lagi berkali-kali, Bang Joko aku rindu. Kalau duduk bareng kalian enggak kali nih, Joko Pitoyo di sini, ente di sini, gitu. Sedap udah saya gitu. Siap. Kapan kita duduk bareng, Bang? gitu. Gitu. Apa? Bas Magot. Iya. Jadiin partai ya. Suara banyak itu. Suara terbanyak lah aku bilang. Di atas angin. Kalau aku melihat Godam nih di atas angin. Caleg-caleg mana aja pun jadi itu, tembus itu. Tembus ya. Tapi janganlah nanti pecah pula di situ. Iya. Pecah kubu pasti. Ada yang setuju, ada yang enggak juga ya. Pasti ada pro dan kontra. Tapi kalau katanya nggak ada pro dan kontra, nggak akan maju, bro. Entahlah gitu. Iya pula ya. Iya pula. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaan lainnya? Aku udah kehabisan kata-kata nih. Coba lu. Ya udah semua aku. Harapan Bang Capung terhadap ya dunia ojol lah pada saat ini. Walaupun udah nggak 100% lagi bermain di ojol gitu. Ojol saat ini sama yang tahun lalu udah nggak seindah, udah beda kali loh. Kalau dulu kan kita dipukul becak pun semua turun. Sekarang pun gitu sih sebenarnya, cuman masih ada ini anggota si A, ini anggota si B, biarkan aja lah dulu. Ada kamar. Nanti tunggu viral dulu baru. Nah itulah dia mungkin. Harapannya untuk saat ini apa ya? Bingung. Aku udah lama nggak ngojol lagi loh. Ya maksudnya ya termasuk mantan apalah yang aku. Iya harapannya pinginnya kawan-kawan ojol ini sejahtera, tapi terlalu jauh mungkin harapan aku tuh. Ya. Iya. Karena dengan yang sekarang, sistem yang sekarang juga dan pendapatan yang sekarang nggak mumpuni ya. Jangan kena yang sekarang, yang dulu pun udah parah. Sebelum ini ya. Iya, yang waktu kita aksi-aksi kemarin. Iya. Tapi kan masih dapat juga tuh. Kemarin kalau GJK sendiri udah masih poin 34-nya. Sekarang kan nggak ada lagi. Oh, kalau dapat. Alasannya sih karena pandemi ya. Kalau dapat sih syukur. Ya, kalau bisa habis pandemi ini, kembalikan lagi, coba lagi diapai.
gitu ya. Karena kan pandemi kan dulu alasannya pandemi. Kalau bagi Capung sendiri pandemi ini kapan habisnya sih? Lah. Tiap hari warung gue tuh nggak ada yang pakai masker itu. Tetap aja bilangnya, tetap aja gitu ya. Ya pasrahkan aja, hidup mati itu kan sama Tuhan. Sama Tuhan. Ada lagi nggak apa nih? Saya tengok lu Facebook. Ada yang nanya nggak? Facebook. Ada yang nanya nggak? Nggak ada lagi. IG, ada nanya nggak? Baik, tutup nih. Ada mau maghrib juga nih. Hah? Kalau ditanya lagi. Iya. Kalau nanti jumpa sama yang lari tadi boleh dipanggil kemari nggak? Aku mau tanya nih sama dia gitu, Bang. Hah? Aku rindu juga loh sama yang lari itu gitu. Kalau aku nggak mempermasalahkan. Aku nggak mempermasalahkan. Aku rindu gitu. Gitu aja. Ya cari anggotanya. Oke. Kan Naruto. Kan tadi bilang. Kena timpa puas hati. Ini kumpang kampung. Enggak. Ini ubannya terlalu banyak jadi mau di. Ini apa nih? Rakyat Konoha juga ini. Rakyat Konoha. Oke lah Kidan, itulah tadi perbincangan kita dengan saudara apa sih nama panjang ini? Randika Martin Damani. Aku nggak kenal dia Randika. Aku kenal dia Capung gitu loh. Semoga obrolan kita ini menjadi edukasi bagi kawan-kawan, atau nggak usah edukasi lah terlalu jauh ya, mungkin wawasan gitu loh. Ada yang belum tahu akhirnya jadi tahu gitu loh. Dan bagi kawan-kawan nih juga yang merasa yang disampaikan oleh Capung tadi nggak kurang benar gitu loh, dan kalau ingin membenarkan kata Capung tadi ya Bang ya, silahkan datang kemari juga, kita terima kok gitu loh. Kita sediakan tempatnya, kita bicarakan lagi gitu. Kira-kira ada nggak yang mau abang tunggu untuk duduk di tempat abang itu lain kali? Kalau pengen ditunggu, saya pengen kocaknya Eko. Eko apa nih? Eko Bisma. Eko Tekap, bukan? Iya Tekap. Eko Tekap ya. Karena saya rasa dia kontroversi. Ada nggak channelnya nanti biar aku apain? Kalau channelnya udah lama nggak komunikasi sama dia. Oke, coba cari itu Eko ya, Eko Tekap. Abang Eko, ini diundang Abang Capung biar tonton dia katanya. Pengen dia nengok abang. Karena kan ada sejarah TKP ya, sejarah dia kena pukul. Rasanya pengen dia mengutarakan langsung. Iya. TKP masih ada? Ada. Sekarang dipegang sama Wobili. Wobili ya. Oh, berarti Wobili masih. Aku kemarin ngundang Wobili loh, cuman saya banyak. Ini masih direkam nggak nih? Masih. Aku ngundang Wobili katanya banyak kerjaan aku Jack kata dia. Sesibuk apa sih Wobili sekarang? Ya ada nangani proyek juga. Kalau dibilang kan ini kan Gojek ini hanya sampingan satu, hanya untuk mengumpul-kumpul kawan-kawan di organisasi. Gitu ya. Itu aja sekarang. Aku rindu LDK sama YL LDK. Aku makanya pengen coba panggil Wobili. Kalau LDK sekarang dia nggak fokus di LDK. Udah nggak lagi juga. Heri Keru lah. Heri Keru. Oke. Tahu kan? Tahu. Oke, lagi tadi baik lagi. Itu tadi perbincangan kita dengan saudara Capung. Semoga itu tadi Bang ya, dapatlah gitu ya poin-poinnya di sini gitu. Oke, ada lagi Bang penyampaian nggak ada? Sudah. Bisa tutup. Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya Kidan. Kalau bisa tontonnya sampai habis. Jadi dapat. Ada yang nonton setengah, tiba-tiba ada berspekulasi seperti ini gitu loh. Oke. Assalamualaikum. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.